Kemudian orang ini pun mentelentangkan Nabi, kemudian dibelah dada Nabi sallam. Anak-anak yang melihat tersebut pun kaget, takut mereka. Maka anak-anak ini pun lari, datang ke Halimatus Sa'diyah berteriak, ya. Ya ummah, kata mereka, wahai ummah, sesungguhnya Nabi Muhammad telah dibunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang penjelasan kitab Khulasah Nurul Yaqin. Di sini Syekh, penulis mengatakan, wa arda'athu ba'da ummihi Suwaibatul Aslamiyah khadimatu ammihi Abi Lahabin thumma Halimatus Sa'diyah ila an balagha umruhu 4 sanawat. Kata Syekh di sini, setelah beliau menjelaskan kejadian Amul Fil, tahun gajah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan Abrahah dan beserta pasukannya, kemudian Syekh melanjutkan cerita beliau tentang kehidupan Nabi SAW. Kata beliau, wa arda'athu ba'da ummi Suwaibah, maka Nabi pun disusui setelah ibunya, yaitu Suwaibah al-Aslamiyah, yang mana Suwaibah ini adalah khadimatu ammi Abi Lahab. Suwaibah ini adalah pembantunya atau budaknya Abi Lahab. Ketika Nabi SAW dilahirkan, para ulama ahlu sejarah mengatakan bahwasanya ibu Nabi itu menyusui Rasulullah SAW. Itu kurang lebih antara 3 hari dalam sebagian riwayat, dan disebutkan 7 hari. Ibunya Rasulullah menyusui Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu ibunya Nabi mencari orang yang menyusui, maka dikasihkanlah kepada Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah ini adalah budaknya Abi Lahab. Ketika Abu Lahab tahu tentang kelahiran Nabi SAW, maka Abu Lahab ini sangat bahagia. Akhirnya pun dia bebaskan Suwaibah, pembantu budak dia ini dia bebaskan. Dan Suwaibah ini menyusui Rasulullah SAW beberapa hari. Makanya disebutkan di dalam sebuah riwayat, ketika Suwaibah ini menyusui Nabi SAW, Abu Lahab dia membebaskan Suwaibah. Disebutkan dalam sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari bahwasanya ada diriwayatkan dari Urwah bin Zubair, disebutkan
bahwasanya ada dari keluarga Abu Lahab bermimpi. Kemudian dia melihat di dalam mimpinya ketika Abu Lahab meninggal, ya, falamma mata Abu Lahabin, ya, maka keluarga itu yang bermimpi tersebut bertanya kepada Abu Lahab. Dia melihat Abu Lahab dalam mimpinya. Madza laqita? Apa yang engkau dapatkan setelah engkau meninggal? Kemudian kata Abu Lahab, sesungguhnya, ya, saya tidak mendapatkan sesuatu. Artinya dia diazab. Ghairu anni suqtu fi hadhihi bi itaqati Suwaibah. Kata Abu Lahab, saya mendapati keadaan saya yang begitu jelek, kecuali saya mendapati bahwasanya saya ini mendapatkan minuman dari jari jemari saya ketika membebaskan Suwaibah. Dalam sebagian riwayat disebutkan setiap hari Senin keluar air di tangan Abu Lahab, dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia membebaskan Suwaibah, dan dia dihukum di neraka. Hadis ini dikeluarkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Berdasarkan hadis ini, sebahagian orang mengatakan bahwasanya sunnah seseorang itu merayakan kelahiran Nabi. Kenapa? Karena Abu Lahab yang kafir saja, ketika dia bahagia dengan kelahiran Rasulullah SAW, maka Allah berikan apa? Nikmat di dalam neraka, yaitu dengan dia bisa meminum dari jemarinya keluar air. Akibat apa? Dia bahagia, dia bebaskan Suwaibah budak-budaknya. Maka kata mereka, kalau seandainya Abu Lahab saja itu mendapatkan kenikmatan di neraka, dia berbahagia, tentulah seorang muslim itu lebih-lebih lagi. Harus dia lebih lagi berbahagia. Maka kalau Abu Lahab mendapatkan nikmat, bagaimana orang yang muslim yang berbahagia dengan kelahiran Nabi SAW dan merayakannya? Tentulah dia akan mendapatkan nikmat yang lebih besar. Maka perkataan ini sebetulnya tidak benar. Kenapa tidak benar? Dari banyak sisi. Pertama, hadis ini, walaupun hadis ini adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Hadis ini hadis yang sahih, tidak diragukan kesahihannya, ya. Tetapi, ya, hadis ini adalah hadis mimpi. Hadis mimpi. Yang bermimpi itu adalah keluarga dari Abu Lahab. Dan mimpi itu tidak bisa dijadikan dalil di dalam agama kita. Mimpi itu tidak bisa dijadikan dalil dalam agama kita. Kalau ada orang bermimpi misalnya, malam ini ketemu ada selawat baru untuk Nabi SAW caranya, apakah kita laksanakan? Tidak. Orang malam ini bermimpi bertemu dengan Nabi SAW, sekarang ini sembahyang subuh dinaikkan menjadi 4 rakaat. Apakah kita laksanakan syariatnya? Tidak. Tidak kita laksanakan. Kenapa? Karena mimpi itu tidak bisa diambil hukum syar'i. Ya, maka mimpi itu bukan cara Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil hukum syar'i. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengambil hukum syar'i itu dari Quran dan Sunnah. Itu masdar kita, sumber kita. Adapun mimpi bukan sumber, dan ini perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan yang lainnya. Maka selain Ahlus Sunnah itu, mimpi itu mereka jadikan sumber pendalilan. Ya, sehingga banyak kita lihat orang-orang itu kadang-kadang mensahihkan hadis dengan mimpi. Hadisnya kayak apa? Sahih. Kenapa aku bermimpi tadi malam, Nabi sahih hadisnya itu. Iya. Hadis ini kayak apa? Lemah. Aku bermimpi Nabi itu hadisnya bukan hadisku. Maka banyak sekali zaman sekarang khususnya orang menjadikan mimpi itu sebagai dalil. Maka mimpi itu bukan dalil. Bukan dalil dan tidak bisa diambil hukum syar'i. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
peristiwa ini dari keluarga Abu Lahab itu dia melihatnya di waktu dia kufur. Di waktu kufur kemudian dia ceritakan. Iya. Maka ini lebih-lebih lagi tidak bisa dijadikan dalil. Kemudian cerita ini bertentangan dengan zahir firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, kata Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sembahkan kepada Allah dari semua amal kebaikan dari orang kafir, dia melakukan amal kebaikan semuanya, faja'alnahu haba'an mansura. Kata Allah, kami jadikan semua amal kebaikan tersebut sebagaikan debu berterbangan, tidak ada manfaatnya. Apapun amal kebaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak masuk Islam, tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini sangat jelas. Kemudian yang berikutnya, kenapa perkara ini tidak bisa dijadikan dalil? Karena Abu Lahab ketika dia bahagia, bukan bahagia ta'abbudi, bukan bahagia karena agama, tetapi ini bahagia yang biasa. Bahagia seorang paman mendapatkan keponakan. Maka di dalam Islam, orang kalau bahagia karena disebabkan perkara biasa, perkara dunia, maka dia tidak dapat pahala. Anda bahagia lihat saudara Anda misalnya menikah. Anda bahagia melihat saudara Anda memiliki keturunan. Ini adalah perkara tabi'i, perkara tabiat manusia, bahagia. Tetapi apakah dapat pahala? Tidak. Tetapi kalau dia niatkan untuk ibadah, dia dapat pahala. Maka Abu Lahab ini dia tidak niat ibadah, dia tidak niat bahagia karena Nabi Muhammad ini menjadi nabi, tidak. Bahagianya bukan karena itu, karena bahagianya dia memiliki keluarga, sehingga dia tidak dapat pahala akibat bahagia tersebut. Sehingga kalau dia tidak dapat bahagia, maka tidak betul apa yang disebutkan di dalam mimpi ini, bahwasanya dia dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bukan pahala, bukan ganjaran. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwasanya peristiwa Abu Lahab membebaskan Suwaibah al-Aslamiyah, kemudian dilihat mimpi oleh keluarganya bahwasanya dia mendapatkan nikmat di neraka, akibat dia membebaskan Suwaibah, maka ini tidak bisa dijadikan dalil oleh seseorang untuk melegalkan atau untuk mengatakan sunnahnya merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam disusukkan kepada Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah al-Aslamiyah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa hari, sampai datang Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah adalah yang menyusui Nabi setelah Suwaibah al-Aslamiyah. Disebutkan, walaupun semua cerita yang menceritakan peristiwa Halimah datang dan seterusnya itu riwayatnya semuanya lemah, tapi tidak apa-apa kita ceritakan dalam bab istiqnas, untuk mengetahui rangkaian cerita Halimatus Sa'diyah. Disebutkan bahwasanya Halimatus Sa'diyah radhiyallahu taala anha, beliau berasal dari Taif, Bani Sa'ad, berasal dari Bani Sa'ad. Beliau datang dengan anaknya, dengan suaminya dan ontaknya. Maka beliau mencari orang-orang Arab yang mau menyusukan anaknya, karena kebiasaan orang Arab, mereka itu kalau punya anak lahiran, mereka taruh ke kampung-kampung, mereka taruh ke desa-desa, anak itu disusui di desa-desa. Kenapa Ustaz? Kenapa mereka demikian? Ada sebabnya. Ada sebabnya, dan itu adat orang Arab. Pertama, kata para ulama, sebabnya adalah
agar anak yang baru lahir itu dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Karena orang yang hidup di kota itu biasanya banyak membawa penyakit. Ya, banyak membawa penyakit. Kenapa di kota itu banyak membawa penyakit? Karena banyaknya orang berdatangan dari mana-mana. Apalagi pada saat itu berada di kota Mekah. Maka di kota Mekah pada saat itu orang berhaji, datang dari berbagai macam arah. Ya, sehingga ya banyak penyakit yang dibawa. Makanya kalau pengen kada percaya, hitung yang mana banyak sakitnya, orang desa kah, orang kota kah? Ya. Makanya paling banyak garing itu orang kota. Ya, daripada orang desa. Ya. Pencik aja di kampung-kampung, ya, banyak yang sehat-sehatan. Yang di kota 30 stroke sudah. Ya. Maka kenapa? Karena banyak penyakit. Ya. Walaupun di kota itu kemajuan, tetapi banyak penyakit yang dibawa sampai sekarang. Maka orang zaman dahulu dia takut anaknya ini terkena penyakit. Dan apalagi anak yang baru lahir itu masih lemah fisiknya. Sehingga mereka berlomba-lomba mencari siapa yang menyusukan di desa-desa, di kampung-kampung. Maka ini salah satu sebab kenapa ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ingin menaruh Nabi sallam di desa. Karena mereka ingin menyelamatkan anak mereka agar terhindar dari wabah-wabah penyakit. Apalagi kota Mekah adalah tempat dikunjunginya orang-orang yang berhaji. Kemudian yang kedua, kata para ulama, bahwasanya mereka ya menyusupkan ya Nabi SAW ke desa agar juga untuk menjaga lisan mereka, menjaga lisan anak ini. Lisannya adalah fasih, karena orang Quraisy berbahasa Arab, maka kefasihan orang Arab ini berada di desa-desa tersebut, sehingga anak tersebut terjaga lisannya. Dan itu subhanallah, betul, karena di desa itu sedikit percampuran, maka bahasa asli itu didapatkan di desa-desa. Ya. Dan orang ingin menjaga anaknya ini agar bahasanya terjaga, maka ditaruh di desa-desa. Sama zaman kita sekarang, ketika kita berada di kota, maka banyak bahasa Banjar mungkin kita kada ketahui. Berbeda dengan orang yang berada di Puhuluan, ya, banyak banget istilah-istilah yang kita kada tahu, ya. Karena asalnya bahasa itu berasal dari desa tersebut. Maka orang Arab ingin menjaga anaknya, menjaga bahasa Arabnya, ya, agar bahasa Arabnya bahasa Arab al-asil, ya. Ya, dia secara tabiat ya terjaga bahasa Arabnya, maka ditaruh di desa-desa. Oleh karena itu ibunya Nabi SAW mencari ibu susuan untuk Nabi SAW. Maka Halimatus Sa'diyah ini ketika datang ke kota Mekah, ya, di tempat di mana orang-orang yang menaruh anaknya agar disusui, maka semua wanita-wanita pada saat itu mendapatkan ya anak susuan, ya, karena yang menyusui itu banyak, semuanya mendapatkan anak susuannya kecuali Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah subhanallah, dia tidak mendapatkan anak yang mau disusukan, ya. Sampai-sampai Halimatus Sa'diyah kemudian ditawari Nabi SAW. Kemudian ditanya oleh Halimah, bagaimana anak ini? Dikatakan Nabi SAW itu yatim, anaknya adalah anak orang yatim. Wah, ini kena ada duitnya ini, ya, anak orang yatim. Maka Halimah pun tidak mau. Halimah pun pada asalnya tidak mau. Dia pun cari-cari, ya. Ternyata sudah tidak ada lagi kecuali apa? Nabi SAW. Maka Halimah pun mengambil Nabi SAW. Maka diambil oleh Halimah Sa'diyah Nabi SAW. Dan subhanallah, ya, ketika Halimah Sa'diyah mengambil Nabi SAW, disebutkan bahwasanya yang dulunya air susu beliau itu sedikit keluarnya, bahkan anaknya sendiri ketika menyusu dari Halimah itu tidak kenyang. Anaknya beliau ketika menyusu dari Halimah Sa'diyah tidak kenyang. Ketika Halimah mengambil Nabi SAW, maka Allah jadikan keberkahan pada susu beliau. Maka susu beliau banyak, deras keluarnya. Dan beliau lihat juga keberkahan pada binatang beliau yang asalnya lemah, bayut berjalannya, ya. Pas Nabi dibawa, maka inya paling cepat, ya. Ontanya paling cepat berjalannya.
Maka pada saat itu Halimah sangat senang sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, ya, para ulama mengatakan bahwasanya ya bisa jadi sesuatu itu mungkin kita menganggapnya itu ada sesuatu yang jelek, tetapi bisa jadi itu lebih baik bagi kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kata Allah Subhanahu wa taala, engkau membenci sesuatu tetapi sesuatu itu baik untukmu. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita, tetapi kita harus yakin apa yang ditakdirkan oleh Allah itu pasti baik. Ya, ini sering orang itu lupa. Apa saja yang menimpa kita itu pasti baik. Ya. Walaupun itu pada hakikatnya menyedihkan. Ya. Ditinggal bini misalnya. Ya. Ditinggal mati oleh anaknya misalnya. Mungkin pada hakikatnya itu menyedihkan. Ya. Tetapi itu pasti baik bagi kita. Ditimpa penyakit, ya. Ya, mungkin bagi kita menyedihkan, saya dapat penyakit, tetapi itu adalah sesuatu yang baik bagi kita, karena Allah itu Maha mengetahui. Ya, Allah itu tidak mungkin memberikan sesuatu kecuali sesuatu itu baik bagi kita. Dan Allah itu tidak mungkin benci terhadap seorang hambanya, ya, sedangkan kasih sayang Allah itu melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Maka apa saja yang Allah tetapkan di dunia ini, yakini itu pasti baik untuk kita. Maka orang kalau meyakini keyakinan semacam ini, musibah apa saja yang menimpanya itu akan hilang. Akan hilang kesedihan di dalam dirinya. Kita sering itu ketika ditimpa sesuatu, hilang sifat ini. Sifat berhusnudzon kepada Allah, apa saja yang Allah tetapkan untuk kita itu pasti baik, itu hilang. Orang kalau ditimpa musibah hilang sifat ini. Iya. Makanya sifat ini harus dimunculkan setiap kali kita mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakkan di dalam kehidupan kita. Ketika bermuamalah, ketika di dalam keluarga, ketika dalam mencari rezeki, ketika berinteraksi dengan orang, apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita selalu ingat ini. Apa saja yang terjadi pada kehidupan saya itu pasti baik untuk saya. Maka kasus Halimah Sa'diyah ini, anak yatim, tidak ada uangnya, ya, maka menjadikan keberkahan bagi Halimah Sa'diyah. Maka Halimah Sa'diyah pun membawa Nabi SAW ke kampungnya Bani Sa'ad. Di kampungnya Bani Sa'ad, ya, Bani Sa'ad itu dekat dengan daerah Taif. Maka disitulah dibawa Nabi SAW, disusui oleh Halimah Sa'diyah, dirawat oleh beliau selama 4 tahun. Selama 4 tahun Nabi SAW dirawat oleh Halimah Sa'diyah. Disebutkan oleh para ulama, Halimah Sa'diyah ini apakah dia berislam ataukah tidak? Disebutkan oleh para ahli sejarah, dikatakan bahwasanya Halimah Sa'diyah ini beliau masuk Islam. Bahkan sebahagian mengatakan dia dikuburkan di Baqi. Dikuburkan di Baqi, walaupun penetapan kuburannya di Baqi itu terjadi ya khilaf di kalangan ahlul ilm, tetapi Halimah Sa'diyah yang benar beliau masuk Islam. Setelah Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, beliau datang kepada Rasulullah SAW, walaupun sanadnya sekali lagi diperselisihkan. Para ulama mengatakan datang kepada Nabi SAW dan beliau berislam. Halimah Sa'diyah merawat Nabi SAW selama 4 tahun. Dan pada suatu hari ketika Nabi SAW bermain-main dengan anak-anak di kampung beliau, di kampung Bani Sa'ad, datang 2 orang berbaju putih, dan ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Datang 2 orang berbaju putih mengambil Nabi SAW. Kemudian orang ini pun mentelentangkan Nabi, kemudian dibelah dada Nabi SAW. Anak-anak yang melihat tersebut pun kaget, takut mereka. Maka anak-anak ini pun lari, datang ke Halimah Sa'diyah berteriak, ya, ya ummah, kata mereka, wahai ummah, sesungguhnya Nabi Muhammad telah dibunuh. Maka Halimah Sa'diyah pun terkaget-kaget melihat bahwasanya Nabi Muhammad telah dibunuh. Ya. Maka 2 orang ini berbaju putih ini pun membelah dada Nabi SAW. Kemudian diambil segumpalan daging dari dada Rasulullah SAW, kemudian dicuci, ya, segumpal daging tersebut dengan air Zam-Zam, ditaruh di bejana, dicuci,
dengan air Zam-Zam. Kemudian dimasukkan lagi segumpalan tersebut ke dalam tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat itu pun mengatakan hadza hadzum minasyaitan. Sesungguhnya gumpalan inilah bagian dari syaitan. Maksudnya Nabi SAW ketika sejak kecil beliau dibelah dada beliau, dikeluarkan sifat yang jahat dari dalam dada beliau. Dan ini salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah. Rasulullah SAW beliau itu maksum. Beliau maksum. Apakah beliau maksum dari sejak kecil? Para ulama mengatakan iya, Nabi itu maksum dari sejak kecil. Maksud dari sejak kecilnya apa? Nabi tidak melakukan hal-hal dosa-dosa besar dari sejak kecil. Nabi SAW tidak pernah berdusta, dan orang Arab mereka tidak pernah mengenal dusta. Walaupun orang Arab jahiliyah, mereka tidak pernah berdusta. Dan ini ajibnya orang Arab. Mereka tahu dusta, mulai berdusta orang Arab itu kapan? Ketika terbunuhnya Utsman. Dan ini jauh. Jadi orang Arab jahiliyah itu sejelek-jelek mereka kada berdusta. Kalau kita zaman sekarang, masya Allah, setiap hari kada tahu dustanya berapa kali. Zaman dahulu orang tidak berdusta, makanya ilmu hadis itu tidak ada dicari pada masa-masa Abu Bakar, pada masa Umar tidak ada orang mencari ilmu hadis. Kenapa? Karena tidak ada yang berdusta. Pas terbunuhnya Utsman bin Affan, dan sebab terbunuhnya Utsman karena dusta yang disebarkan. Maka Nabi SAW, kata para ulama, dari sejak kecil beliau tidak pernah melakukan hal-hal dosa-dosa besar, tidak pernah berdusta. Apakah Nabi SAW beliau juga melakukan apa yang dilakukan oleh anak kecil? Bermain, iya, Nabi bermain. Tetapi Nabi tidak melakukan pelanggaran yang berat. Maka dari sejak kecil Nabi SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi dibelah, maka Halimatus Sa'diyah pun datang melihat apakah Nabi betul-betul terbunuh. Ternyata Nabi SAW bangun, datang ke hadapan Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah pun kaget. Halimatus Sa'diyah pun kaget. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, kata Anas, ra'aitu asarul mikhyat fi sadri. Sampai besar, kata Anas, saya melihat bekas belahan tersebut di dada Nabi SAW. Kata Anas, saya melihat bekas belahan itu di dada Nabi SAW ketika Nabi sudah besar, ketika Nabi berada di kota Madinah. Dilihat oleh Anas, bekas itu masih ada. Maka Halimatus Sa'diyah ini pun terkaget-kaget dia melihat Nabi SAW wajahnya berubah, warna kulitnya berubah, karena dibelah. Maka Halimatus Sa'diyah pun kaget. Pada saat itu pula Halimatus Sa'diyah datang ke ibunya Nabi SAW, datang ke ibunya Rasulullah untuk dikembalikan, karena Halimah takut terjadi apa-apa dengan Nabi SAW. Maka sangat kaget Halimah. Maka dia sangat ketakutan kalau ada sesuatu yang menimpa Rasulullah SAW. Maka Halimah beliau pun datang menemui ibu Nabi Aminah untuk diserahkan kembali Rasulullah SAW. Maka ini sebab kenapa Nabi diserahkan kembali kepada ibunya, sebab adanya peristiwa dibelahnya dadanya Rasulullah SAW. Taib. Kemudian kata Syekh, wafatu ummihi wa hadanatuhu, wafatnya ibunya Nabi dan pengasuhan Nabi SAW. Di sini Syekh menjelaskan, tufiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sadisati min umrih wa hiya raji'atun min al-Madinah wa qad dhahabat ila al-Madinah لزيارة قبر أبيه ومعها جده عبد المطلب وقد دفنت بالأبواء وهي قرية بين مكة والمدينة. Kata Syekh di sini, ibunya Rasulullah SAW meninggal, wafat ketika itu Nabi usia beliau 6 tahun, dan ibu beliau wafat ketika kembali dari kota Madinah menuju Mekah. Sesungguhnya ibu Nabi pergi ke kota Madinah untuk mengunjungi kuburannya bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama beliau dan bersama ibunya Nabi adalah
kakeknya Abdul Muttalib. Waqad dufinat bil Abwa, dan ibunya Nabi dikuburkan di Abwa. Abwa itu adalah desa tempat antara Mekkah dan Madinah. Disebutkan oleh para ulama sejarah ketika Nabi SAW dikembalikan kepada ibunya oleh Halimatus Sa'diyah, pada saat itu ibunya Nabi SAW Aminah, beliau teringat suaminya yaitu Abdullah. Maka ibunya Nabi SAW ingin memperkenalkan Rasulullah dengan bapaknya. Akhirnya pun diajaklah Nabi SAW ke Madinah untuk mengunjungi kuburan beliau, kuburan ayahnya Nabi SAW, karena ayah Nabi itu dikuburkan di Madinah. Maka diajaklah Nabi safar ke kota Madinah. Ketika safar ke kota Madinah, ya, dan di kota Madinah itu terdapat keluarganya ibunya Rasulullah SAW, ya, paman-paman Nabi, saudara-saudara ibu Nabi itu terdapat di kota Madinah. Maka Nabi pun dibawa ke sana mengunjungi kuburan ayahnya Abdullah. Kemudian pada saat itu Nabi pun bersama ibunya balik. Setelah selesai, balik kembali ke kota Mekkah. Di tengah-tengah balik ke kota Mekkah, ibunya Rasulullah sakit, dan di Madinah pun sudah sakit. Ketika kembali, sakit itu bertambah parah, sampai-sampai ya beliau dirawat, dan tidak lama meninggallah ibunya Rasulullah di suatu tempat namanya Abwa. Dan subhanallah, ya, Anda bayangkan, di sini Syekh menjelaskan bahwasanya bersamanya ibu Nabi itu adalah kakek beliau. Riwayat yang benar bukan kakek beliau. Yang benar adalah yang bersama ibu Nabi adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman, yaitu ya pembantu ibunya Nabi sallam, ya, yang namanya Barkah. Ya. Maka dialah yang mendampingi Nabi SAW. Bayangkan, ya. Ini luar biasa, peristiwa yang dialami oleh Nabi ini luar biasa. Beliau seorang yang yatim, ditinggal oleh ayahnya. Ketika balik menuju kota Mekkah, dari Madinah ke kota Mekkah, ini perjalanan menuju Madinah ke Mekkah, ya. Di tengah jalan ibunya meninggal. Ya, beliau sudah yatim, ditambah lagi keyatiman yang luar biasa. Ibunya meninggal di usia 6 tahun. Kemudian tidak hanya itu kesedihan yang dialami oleh Nabi, tidak ada keluarga. Orang kalau meninggal ada yang menghimpun, ada yang menghibur keluarganya, pamannya, bibinya, ini tidak ada. Beliau tidak berada di Mekkah dan tidak berada di Madinah. Dan di usia 6 tahun. Ya, bayangkan bagaimana yang dialami, kesedihan yang luar biasa dialami oleh Rasulullah SAW. Ya, di usia segitu ditinggalkan oleh ibunya, dan tidak ada satupun dari keluarganya yang ada. Ya, makanya kalau Anda perhatikan hadis-hadis Nabi SAW, maka Nabi itu sangat perhatian sekali terhadap anak yatim. Makanya kata Nabi SAW, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang yang mengampu anak yatim, kata Rasulullah, seperti ini kedudukannya di surga. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk beliau dengan jari tengah beliau. Ya, sangat dekat kata Nabi, saya kedudukannya dengan anak yatim. Karena Nabi merasakan, ya, bagaimana sedihnya jadi orang yatim. Dan keyatiman Nabi ini bukan keyatiman biasa. Ayahnya meninggal, ibunya tidak ada, dan tidak ada yang menghibur beliau. Tidak ada keluarga. Yang ada Ummu Aiman, pembantu Nabi SAW, pembantu ibunya. Ya. Maka inilah, ya, yang menjadikan beliau, ya, luar biasa, ya. Kehidupan beliau, selain beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau mengalami pahitnya kehidupan. Ya. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis, ya, ibu Nabi sallam meninggal dalam keadaan apa? Dikatakan oleh para ulama bahwasanya ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau meninggal dalam keadaan kufur. Kenapa? Karena disebutkan dalam sebuah hadis, ada Nabi SAW berkata, kata beliau, ista'dzantu rabbi an adura qabra ummi
fa'adina li wasta'dhantu fil istighfar laha falam yu'dhan li. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku minta izin kepada Tuhanku untuk mengunjungi kuburan ibuku. Fa'adhina li, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah SAW mengunjungi kuburan ibunya. Kemudian kata Nabi, aku meminta izin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku bisa mengampuni, memintakan ampun untuk ibuku. Maka Allah tidak memberikan izin. Iya. Maka Nabi pun mengunjungi kuburan ibunya dan Nabi pun menangis. Dan menangislah sahabat yang berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini para ulama menjelaskan, ya, berdasarkan hadis ini para ulama beristinbat bahwasanya ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal tidak dalam keadaan Islam. Walaupun sebelum Nabi diutus itu ada orang yang berada dalam agama Hanifiyah, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ibunya Nabi dan bapak beliau tidak berada dalam agama tersebut. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan Nabi untuk memintakan ampun untuk ibunya beliau. Kenapa? Karena di dalam Islam kita tidak boleh, ya, memintakan ampun atau mendoakan kebaikan kepada orang di luar Islam. Kita tidak boleh, ya, memintakan ampun kepada orang yang bukan Islam. Dan juga tidak boleh kita mendoakan mereka, ya, tidak boleh kita mendoakan mereka di kuburan mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka. Semacam orang datang di kuburan, ya, kemudian mudah-mudahan pian dijauhkan dari siksa neraka, dijauhkan dari azab, pian diampuni oleh Allah, maka tidak boleh. Mengunjungi kuburan orang kafir itu boleh. Mengunjungi kuburan orang kafir itu diperbolehkan. Walaupun itu tidak ada hubungan keluarga, seperti teman dekat, kerabat dan semisalnya, itu boleh kita kunjungi kuburannya, ya. Walaupun dia bukan orang terdekat kita. Dalilnya apa? Adalah perbuatan Nabi SAW mengunjungi kuburan ibunya. Tetapi diperbolehkan dia sekedar mengunjungi, mengambil pelajaran, bukan dia mengunjungi mendoakan yang ada di dalam kuburan atau memintakan ampun yang ada di dalam kuburan. Ini tidak boleh. Maka kalau sekedar datang mengunjungi, ya, mengambil ibrah, mengambil pelajaran, maka ini boleh. Adapun datang kemudian, ya, memintakan ampun, mendoakan kebaikan untuknya, maka ini tidak diperbolehkan. Di sini Syekh menjelaskan bahwasanya Nabi SAW, ya, ditinggalkan ibunya. Pada saat itu usia beliau adalah 6 tahun, ya. Kemudian, ya, di saat itu Nabi SAW pun diasuh, dibawa oleh Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman ini adalah pembantu Nabi SAW. Asalnya pembantu bapaknya Rasulullah SAW. Maka Ummu Aiman lah yang membawa Nabi SAW sampai ke kota Mekah. Ya, makanya Ummu Aiman ini seorang wanita. Ya, seorang wanita. Ya, karena orang Arab itu biasanya menamai anak wanita itu dengan nama Iman. Iman itu di dalam orang Arab kebanyakan itu adalah nama wanita. Ya, kalau kita biasanya nama laki-laki. Ya. Tetapi orang Arab biasanya menamai anak wanita itu dengan Iman. Ya. Maka Ummu Aiman inilah yang merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Mekah. Maka di sini kata para ulama, ya, ada faedah yang besar. Ya, bahwasanya Nabi SAW, ya, adalah sebaik-baik manusia, ya. Walaupun demikian, ya, beliau mengalami berbagai macam cobaan. Ya, kalau seandainya sebaik-baik manusia saja mengalami berbagai macam cobaan, maka tentulah di bawahnya Rasulullah SAW akan mengalami juga berbagai macam cobaan. Dan di antara cobaan Nabi ini tidak gampang. Tidak beliau di waktu besar, ya, tidak beliau di waktu muda dan di waktu tua. Tapi di waktu kecil pun cobaan Nabi sangat besar. Ya, beliau yatim, ditinggal ayahnya, ditinggal ibunya,
dan tidak ada keluarga yang mendampinginya. Bayangkan, ya. Ini Anda bisa bayangkan bagaimana mentalnya seorang anak yatim demikian. Ya. Ibunya meninggal di saat-saat dia jauh dari keluarganya, dan ini pukulan berat bagi seorang anak kecil, dan ini cobaan yang luar biasa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama, kalau dilihat cobaan Nabi ini adalah cobaannya sangat berat. Ya, dari sejak kecil Nabi SAW dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim dia harus yakin bahwasanya dia ketika hidup di muka bumi ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka ditinggalkan begitu saja tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Pastilah manusia itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujian itu pasti kita akan keluar dari ujian tersebut. Yang penting orang tersebut bersabar, pasti dia akan keluar dari ujian tersebut. Maka dari peristiwa ini, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita tidak dilahirkan secara yatim. Kita dijaga, dirawat oleh orang tua kita, oleh ibu kita, ya. Kemudian yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita terlahir dari keluarga muslim. Ya, berapa banyak orang itu terlahir bukan dari keluarga muslim, dan ini nikmat yang luar biasa. Ya. Maka ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan, ya. Kalau enggak ada kita tutup. Ada yang bertanya, fadhol. Nah, jadi cuman di hadis sebutkan Rasulullah itu cuma yang memiliki saudara persesuaian dengan Hamzah. Berarti banyak kan, dengan kalau 4 tahun kan kemungkinan banyak nih saudara persesuaiannya oleh Sahih Bukhari. Cuma kenapa di hadis cuma disebutkan cuma Hamzah saja? Iya, banyak ya di hadis disebutkan, bukan hanya Hamzah. Ya, disebutkan Nabi SAW pernah juga ditawari seorang wanita. Ya, kata Nabi SAW, wanita itu tidak halal bagi saya karena dia pernah menyusu dari Bani Sa'ad. Jadi para ulama menyebutkan berapa orangkah yang menyusui Nabi ketika hidupnya. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan 4 orang yang menyusui Nabi. Yang pertama ibunya sendiri, yang kedua adalah Suwaibah, yang ketiga adalah Halimatus Sa'diyah, dan yang keempat adalah wanita dari Bani Sa'ad. Jadi Nabi ketika berada di Halimatus Sa'diyah, di kampung yang Halimatus Sa'diyah Bani Sa'ad, di situ Nabi juga disusui oleh wanita lain. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada 4 orang yang menyusui Nabi SAW. Oleh karenanya saudara susuan Nabi itu banyak. Iya, saudara susuan Nabi itu banyak. Tidak hanya Hamzah saja. Maka ada disebutkan, saya lupa nama wanitanya. Ya, mau wahai Rasulullah nikahilah wanita ini. Kata Nabi tidak. Wanita ini pernah menyusu di Bani Sa'ad. Ya, saudara susuan Nabi SAW. Ya, maka ketika Halimatus Sa'diyah itu menyusui juga banyak, bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi Imam Ibnu Qayyim menyebutkan Nabi juga pernah disusui oleh wanita dari Bani Sa'ad. Adapun dengan Hamzah, Nabi saudara susuan dari Hamzah dari 2 sisi. Pertama, Hamzah itu juga pernah disusui oleh Suwaibah. Kemudian juga disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Sehingga Nabi sallallahu saudara persusuan dari Hamzah itu dari 2 sisi. Ya, dari Suwaibah dan Halimatus Sa'diyah. Ya. Baik. Ada yang lain? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita boleh mendoakan yang jelek kepada orang yang telah menzalimi kita? Jazakumullah khairan. Apakah boleh kita mendoakan yang jelek? Boleh, selama tidak berlebihan. Selama tidak berlebihan. Misalnya Anda ya dizalimi orang, ya dicuri ya duit Anda, atau dia menipu Anda. Iya, berbisnis dengan Anda kemudian ditipu. Kemudian Anda berdoa, mudahan rumahnya kebakaran misalnya. Iya, karena menipu saya misalnya. Maka kalau doanya tidak berlebihan, ya dia mendoakan kejelekan kepada orang zalimi, boleh tidak? Boleh. Kalau tidak berlebihan. Kalau berlebihan itu yang tidak boleh. Iya. Kalau berlebihan tidak boleh. Taib. Yang baik yang mana, Ustaz? Yang baik adalah memaafkan, mendoakan kebaikan. Ya, mendoakan kebaikan itu yang lebih baik. Kita doakan kebaikan, kita doakan dapat hidayah dia, tentu itu lebih baik. Dan ini berat tentunya. Apalagi berkaitan dengan uang yang menipu, ya menipu kada mau bayar, di masjid senyum-senyum aja. Ya. Maka ini berat, ya.
berhadapan dengan orang semacam ini, hendak mendoakan kebaikan, nyamannya mendoakan kebaikan dalam hatinya, ya pasti orang itu ingin membalas lebih. Ya orang kalau terzalimi dia ingin membalas pasti lebih. Orang dipukul sekali dia hendak membawa pemangkung mukul orang itu balasnya. Kenapa? Karena orang kalau ingin balas dendam tuh balasnya lebih, karena di situ ada kenikmatan. Balas lebih itu ada kenikmatan. Maka mendoakan kejelekan pada asalnya boleh dengan batas kejelekan yang sama, kezaliman yang sama. Kita doakan dengan kezaliman yang sama, setimpal yang dia dapati. Sebagaimana dia menzalimi saya doakan juga dia mendapatkan sebagaimana yang saya dapatkan. Maka itu tidak ada masalah. Tetapi afdalnya adalah kita mendoakan kebaikan untuk orang tersebut, doakan dia dapat hidayah, berubah, maka ini tentu lebih baik. Wallahu taala alam. Baik. Ada yang lain? Nggih. Yang disebutkan tadi kan jujur itu kebiasaan orang Arab. Ya. Jadi apa biar alaminya jadi nggak istimewa, biar alaminya Nabi karena kebiasaannya sudah jujur semuanya. Kenapa tadi? Alami lalai terpercaya kan. Iya. Kalau sudah jadi kebiasaan jujur di suatu lingkungan kan jadi bukan kemasan gitu. Oh iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, antara berdusta ya dengan al-amin, dengan khianat tentu berbeda. Khianat dengan dusta itu tentu berbeda ya. Walaupun mungkin ada beberapa kesamaan, tapi berbeda. Amin itu adalah lawannya khianat. Dusta lawannya adalah berkata benar. Jadi khianat itu lawannya adalah al-amin, dipercaya. Khianat itu banyak modelnya. Khianat itu modelnya orang tidak menepati janji. Dia tidak berdusta. Dia tidak berdusta, tapi dia tidak menepati janjinya. Iya. Seseorang misalnya dia tidak datang, ya, tidak datang. Maka ini disebut dengan orang khianat. Atau tidak menjalankan sebagaimana mestinya diminta. Ya tolong ini kerjakan, atau tidak dikerjakan sebagaimana mestinya. Dia tidak berdusta. Ya. Disuruh dia, kamu bekerja ya, baik-baik ya, kerja ya, kalau ada tamu, ada orang datang layani baik-baik ya. Sekalinya bujur jadinya buka toko apa aja jaga guring aja. Iya. Orang ini apa? Berdusta tidak berdusta dia, tapi dia khianat. Kenapa? Karena tidak menjalankan sesuai dengan yang diminta. Ya jadi beda antara berkata benar dengan yang dipercaya. Khianat itu ragamnya banyak ya, bentuk khianat itu banyak ya, tidak amanah di dalam menjalankan tugas yang diberikan ya. Sedangkan Nabi al-amin ya, amanah. Sehingga Khadijah, nanti kita akan bahas, Khadijah ketika mendengar kejujuran Nabi ya, amanahnya Rasulullah SAW, maka Khadijah langsung ya mempercayakan hartanya diperdagangkan oleh Rasulullah SAW. Dan di orang Arab itu ada khianat, ada ya, sifat khianat di mereka ada. Ya, tetapi sifat kadzib mereka tidak mengenal dusta. Ya, kalau kadzib mereka tidak pernah berdusta. Ya, tetapi kalau khianat banyak di kalangan mereka. Ya, ada mereka berkhianat ya, dan itu ma'ruf ya di kalangan mereka. Makanya ketika mereka peperangan mereka berkhianat ya. Mereka berkhianat dengan cara apa? Memajukan dan mengakhirkan bulan. Ya, ya mereka mengajukan dan mengakhirkan bulan. Mereka ubah-ubah bulan tersebut. Ya, maka sifat-sifat jelek pun juga masih ada pada bangsa Arab. Bukan berarti ketika kita mengatakan mereka tidak pernah mengenal dusta semuanya sifat baik, tidak. Sifat jelek juga masih ada. Mereka sering membunuh, merampok ya. Kemudian mereka juga tidak memuliakan wanita dan seterusnya. Maka sifat jelek itu ada, tetapi sifat baik juga ada pada masa jahiliyah. Di antara sifat baik mereka adalah itu, tidak berdusta, kemudian mereka orangnya dermawan. Ya, ketika ada tamu mereka menyembelih sembelihan ya banyak. Maka ada sifat-sifat dermawan yang mereka miliki, dan ini sifat-sifat baik yang mereka miliki pada masa jahiliyah. Wallahu taala alam. Taib. Ada yang lain? Nggih. Kenapa kan? Iya. Iya. Nabi SAW. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya.
Pertama, tentang dua orang tersebut. Dua orang tersebut yang membelah dada Nabi SAW itu adalah malaikat. Itu adalah malaikat. Apakah itu atas dasar perintah Allah? Iya. Malaikat tidak melakukan sebuah perbuatan kecuali atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka malaikat itu tidak bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan. Maka mereka tidak melakukan sesuatu kecuali atas dasar perintah Allah. Karena malaikat itu adalah hamba Allah yang tidak bermaksiat. Ya, sehingga apa saja perbuatan mereka itu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, masalah kapan Nabi SAW masuk Islam? Ya, tentu Nabi SAW sebelum beliau diangkat menjadi nabi, ya, beliau tentu belum beragama Islam, ya. Maka ya, Nabi SAW itu pertama kali menerima wahyu ada ketika pada usia beliau 40 tahun. Disitulah baru diturunkan wahyu. Beliau mengemban amanah membawa agama Islam pada usia 40 tahun ketika Jibril datang di Goa Hira, dan insya Allah nanti ada kita jelaskan. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala pertama kali mensyariatkan syariat Islam ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia beliau 40 tahun. Sebelumnya, ya, belum ada syariat Islam. Yang ada adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu dilakukan oleh sebagian bangsa Arab. Dan Nabi SAW beliau sebelumnya tidak menyembah berhala, juga tidak menyembah berhala, ya. Tetapi ada sebagian orang itu masih dalam keadaan berada dalam agama Nabi Ibrahim, ya, dan itu ma'ruf di kalangan bangsa Arab, ya. Wallahu taala alam. Baik, ada lagi? Cukup. Ya, saya kira cukup, ya. Kita tutup dan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.